Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, sekarang kami sedang ada di Masjid Gede Yogyakarta, di mana Masjid Gede ini beralamat di Kauman, yang ada di depan alun-alun Yogyakarta. Jadi setelah ini kita akan masuk dan menanyakan kepada narasumber kami untuk menjelaskan tentang apa saja filosofi yang ada dalam Masjid Gede ini dan juga nilai-nilai dari masjid ini kepada kemuhammadiyahan. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan wawancara dan juga melihat video-video yang disajikan dari kami untuk menjelaskan apa saja nilai-nilai dan ilmu yang akan kita dapatkan. Masjid Gede Kauman Yogyakarta didirikan pada tahun 1773 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono pertama. Masjid ini dibangun sebagai Masjid Kerajaan Kesultanan Yogyakarta yang terletak di dekat Keraton Yogyakarta. Masjid Gede Kauman memiliki hubungan sejarah yang erat dengan Muhammadiyah. Masjid ini merupakan salah satu tempat penting dalam sejarah berdirinya Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Pembenaran shaf atau barisan sholat di Masjid Gede Kauman adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Muhammadiyah dan menunjukkan komitmen Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap reformasi Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat peduli dengan keselarasan dan keteraturan dalam pelaksanaan ibadah, termasuk dalam hal shaf yang lurus dan rapat. Karena pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari bahwa masyarakat Jawa sholat menghadap ke barat. Oleh sebab itu, arah tersebut dibetulkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari arah barat Serong ke utara 27 derajat menghadap Hajar Aswad. Dengan perubahan shaf ini mendapat resiko yang besar, yaitu beliau yang disebut kafir oleh masyarakat sekitar, para ulama, dan juga langgar kidurnya Ahmad Dahlan dirobohkan dan dibakar oleh masyarakat sekitar. Masjid Gede Kauman memiliki gaya arsitektur yang unik dan menarik. Selain gaya arsitekturnya yang unik dan menarik, Masjid Gede Kauman memiliki filosofi-filosofi yang berada di dalamnya. Seperti filosofi-filosofi atap yang dijelaskan oleh narasumber kami, yaitu Bapak Prayudi. Ini biasa disebut dengan secara arsitektur Jawa itu disebut tanduk teplok. Ini melambangkan Islam, ini iman, ini ikhlas, ini seperti godo ini alif, ini Allah. Jadi Islam, iman, ikhlas. Orang kalau sudah sampai ikhlas dan mengharap sesuatu hanya berbuat sesuatu hanya pada Allah, maka di sini ada daun puluh ideal dan dianggap punya kelebihan karena ada mindsetnya sudah di atas rata-rata. Selain filosofi atap, terdapat filosofi warna di dalamnya, seperti merah yang melambangkan keberanian, kuning keemasan yang melambangkan kejayaan, dan hijau melambangkan kesuburan. Dan juga terdapat filosofi lampu yang berbentuk buaya yang mengarah keluar, yang artinya hati-hati karena di luar terdapat banyak bahaya dan juga godaan. Pada Masjid Gede Kauman, terdapat ayat Al-Quran dan aksara Jawa. Hal tersebut menandakan sebagai prasasti pendirian masjid atau Al-Awal Masjidil. Di dalam masjid terdapat maksyuro atau ruangan beribadah untuk para Sri Sultan di Yogyakarta. Maksyuro digunakan hingga Kesultanan Hamengkubuwono ke-8. Fungsi maksyuro adalah untuk berwaspada dan mengingat pada zaman dahulu ketika Umar bin Khattab sholat, pernah ditikam oleh orang munafik dari belakang. Di luar maksyuro, terdapat pagar betis yang digunakan untuk para Sultan Yogyakarta untuk meletakkan pedang mereka. Di depan terdapat kolam yang memiliki filosofi tersendiri. Biasanya, dalam kerajaan, kolam identik dengan perlindungan. Pada zaman dahulu, digunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk ke masjid. Adapun fungsi kolamnya sendiri ialah ketika kolam terkena sinar matahari, uap yang keluar dari kolam akan masuk ke masjid dan membuat masjid menjadi sejuk.
Selain digunakan untuk beribadah, Masjid Gede Kauman pada zaman dahulu digunakan untuk pengadilan agama seperti pernikahan, perceraian, talak, ahli waris, dan sebagainya. Namun, pada zaman sekarang lebih sering digunakan untuk pernikahan dan juga kajian. Itulah tadi penjelasan dari sejarah Masjid Gede Kauman yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.